Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Saidan, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam NIM 61 2019 007. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الآخر اطلب العلم من المهدي إلى اللحد, amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi kita yang berkaitan yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari itu ada tiga materi. Yang pertama ada lima atau 6, tapi yang saya jelaskan di sini ada 3 materi. Yang pertama itu tentang iman, yang kedua itu tentang malu sebagian dari iman, yang ketiga itu tentang mencintai saudara muslim. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 hadis yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu yaitu kita akan membahas tentang iman dulu. Yang pertama itu adalah arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu iman, yang ketiga itu ihsan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama kedua, yang judul yang kedua yaitu iman, tentang iman. Nah, di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang mengatakan iman ini ada 60 bagian atau 60 cabang. Nah, salah satu cabangnya ini adalah al-haya'u minal iman. Itu di hadis yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang iman. Al-iman ini yazdad wa yankus. Iman ini berkurang dan bertambah. Nah, maksud iman berkurang bertambah di sini kita ini adalah manusia ini karena yazdad wa yankus ini karena adanya nafsu, sehingga kita menimbulkan al-iman ini yazdad wa yankus. Nah, adapun iman ini, salah satu imannya itu adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, dan iman banyak lagi kepada iman kita ini yang menimbulkan iman kita ini yazdad, meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat Allah, meyakini adanya utusan-utusan Allah. Nah, ini termasuk dari bagian dari iman. Dan adapun hadis yang berkaitan dengan ini tadi yaitu al-haya'u minal iman. Di sini maksud dari al-haya'u minal iman di sini adalah malu itu sebagian dari iman. Yang maksud malu dari sebagian iman ini gimana? Tujuan maksud dari malu sebagian dari iman ini? Malu dari sebagian dari iman ini adalah malu kita terhadap Allah, malu kalau kita ini selalu berbuat maksiat. Nah, kita ini malu kepada Allah, ini dinamakan hingga iman kita ini bertambah. Dan juga kalau kita ini malu kalau kita ini selalu berbuat maksiat, kalau kita ini melalaikan sholat, itu kita malu. Nah, lain halnya kalau kita berdakwah, ini malu. Nah, ini bukan malu. Dalam halnya kalau Rasulullah aja berdakwah dengan terang-terangan. Nah, kalau kita malu berdakwah ini tidak tahu ajaran dari mana ini. Kalau kita mau berdakwah ini malu. Kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah itu malu. Nah, ini bukan bagian dari iman. Nah, tapi kalau kita berbuat kemaksiatan, ini kita malu karena Allah. Yang kedua ini kita sholat, melalaikan sholatnya. Yang ketiga ini ada kalau perempuan terbuka auratnya, kita malu. Nah, ini bagian dari iman. Di contohnya ada contohnya ini dikisahkan dari sahabat kita. Khalifah yang ketiga ini Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Di sini Khalifah yang ketiga Utsman ini dia ini menunjukkan sifat malunya. Malu kenapa? Karena auratnya bukan aurat tapi bagian dari anggota tubuhnya ini terbuka, tidak tertutup. Nah, dia malu apalagi auratnya terbuka. Waktu itu dikisahkan ini pakaian atau jubah yang dipakai oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini waktu itu terbuka tertiup angin, jadi sehingga terbuka, terlihatlah betis kaki dari Sayyidina Utsman ini. Nah, jadi di sini Utsman ini diriwayatkan Utsman ini malu karena
anggota dari tubuhnya kelihatan dari orang lain. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat malunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat malunya ketika dia melihat sahabatnya Zahid, sahabatnya ini Zahid yang bernama Zahid. Nah di sini Zahid ini yaitu dikisahkan ada dia ini pengantin surga yang ketika dia syahid matinya ini dijemput oleh bidadari, oleh ribuan bidadari dari surga. Hingga itu Rasulullah SAW melihat aurat, melihat kaki atau bagian dari sang bidadari ini, sehingga Rasulullah menunjukkan tersipu malu. Kenapa? Karena terlihatnya kaki atau betis dari salah satu bidadari tersebut. Nah, itulah menunjukkan sifat malu. Dan adapun hadis yang ketiga ini menunjukkan keimanan kita, mencintai saudara muslim kita. Mencintai saudara muslim kita ini kita tidak akan beriman kalau kita tidak mencintai saudara muslim kita. Nah, tujuan kita di sini apa maksudnya di sini mencintai saudara muslim kita di sini supaya kita masuk surga. Mungkin saja yang kita cintai di saudara muslim kita ini bisa memberikan kita syafaat, karena dia yang kita cintai saudara muslim kita ini karena dia mencintai orang-orang soleh, mencintai seorang wali Allah, mencintai banyak orang alim. Nah, karena kecintaan dia terhadap orang-orang soleh, orang-orang alim, terhadap ulama ini, dia menyebabkan dia bisa memberikan syafaat. Nah, jadi karena itu kita untuk mencintai saudara muslim kita. Dan adapun supaya kita menjaga tali silaturahmi kita dengan saudara muslim kita, dengan tetangga kita. Misalkan kalau dengan tetangga saudara muslim kita ini kita membenci atau tidak menyenangi atau bermusuhan, nah di sini terputuslah tali silaturahmi kita. Maka kalau tali silaturahmi kita terputus, maka kita tidak akan masuk surga. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.